belum. Pertanyaan pertama ke saya, Pak Purbaya, apakah Kemenq ada rencana menempatkan dana lagi di BTN? Kemarin di BTN bilang mau surati Bapak. Oh, baru mau. Surati Bapak untuk tambah penempatan dana hingga 10 triliun. Ini Ira dari Infobank. Kalau yang ada di rekod kita ya, dari yang 55 triliun pertama, 55 triliun pertama, penyerapannya di Mandiri 100% sudah disalurkan. BRI 100%. BNI 68%, BTN baru 41%. Kenapa dia minta lagi ya? Aneh juga dia. BSI udah 99%. Tapi kita lihat tuh supply money, pertumbuhan uang primary-nya, M0 ya, base money-nya itu di bulan Oktober agak turun sedikit ke 7,7% dibanding di September akhir yang 13, wah ini sekian persen, 13,3 ya. Jadi kita pikir ini mesti didorong ke atas likuiditas di sistem. Kemarin Jumat kami kami pindahkan lagi sebagian uang kami ke perbankan sebesar 76 triliun. 25 triliun di Mandiri, 25 triliun di BRI, 25 triliun di BNI, 1 triliun di Bank Jakarta, Bank DKI Jakarta ya. Yang BTN belum kita salurkan, kenapa? Karena suratnya belum sampai, dia baru mau akan kelihatannya. Tapi kalau nanti sampai ke kita lihat, kita akses, kita pertimbangkan untuk ditambah. Yang kedua, dari penempatan dana 200 triliun ke perbankan, sudah terrealisasi berapa banyak? Udah selesai nih ya, sama ya, Debri dari Kompas sama. Lalu, tanya, lalu yang tidak habis terserah akan diapakan uangnya. Itu kan relatif sedikit ya yang tidak habis, seandainya ada pun kita biarkan di perbankan ya. Kan saya nggak rugi, dia tetap bayar bunga. Terus yang ketiga, sama juga ya. Trian, IDN Time juga sama tentang BTN minta 10 triliun lagi. Suratnya udah nyampe belum Pak Prima? Belum. Jadi dia neken dari media ya. Ya udah. Dan itu BTN ya. Bilang kalau suratnya udah jadi, nanti kita kasih. Ada pertanyaan dari Magdalena RRI tentang kenaikan gaji PNS tahun depan. Bagaimana responnya? Nanti kita nilai dan kita akses ya. Kita diskusikan nanti begitu suratnya sudah masuk. Sudah mengirim surat, sudah sampai kemana? Pak Luki udah masuk? Dari Pan RB menaikkan gaji tahun 2002. Silakan Pak Luki coba jawab yang itu. Nanti ya, oke itu nanti jawab Pak Luki. Pak Purbaya, beberapa pedagang thrifting meminta thrifting untuk dilegalkan dan mereka berjanji untuk membayar pajak. Tanggapan Bapak? Tanggapan saya nggak perlu dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masuknya ilegal. Thrifting kan kalau barang bekas kan dilarang kan. Sudah jelas itu ilegal. Jadi nggak ada hubungannya bayar pajak apa nggak bayar pajak. Itu barang ilegal. Menurut Anda apa? Kalau saya menagih pajak dari ganja misalnya, apakah jadi barang jadi legal? Kan enggak. Kira-kira gitu Pak padanannya. Jadi itu utamanya ya. Pak Purbaya, tadi dari Alif Rahman ya. Pak Purbaya dari Alif Rahman lagi. Adrian juga menyebut impor taksi ilegal dari Cina lebih banyak jumlahnya dibandingkan thrifting. Tanggapan Bapak, ya nanti kita cegat di pelabuhan yang kita periksa lebih teliti lagi. Kita akan investigasi lebih dalam dari kasus-kasus yang nyelundup, pasti kan ketahuan nanti siapa yang pengimportnya. Kalau dulu bisa lepas ke depan nggak bisa lagi. Jadi memang kalau ilegal ya kita beresin.